Satu bunga, satu dunia, satu daun, satu tata gata. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Mata Ketiga kategori filsafat. Yang ingin kami bagikan dengan Anda hari ini adalah ketika orang masih muda, selalu terbiasa menambah sesuatu dalam kehidupannya. Ketika mereka melihat sesuatu yang mereka sukai, mereka tidak memikirkan apakah mereka membutuhkannya atau tidak. Beli terus membeli. Sesudah melangkah ke masyarakat, mereka mengabaikan perasaan diri dan mengelola hubungan antar pribadi menjadi semakin rumit. Semakin melangkah jauh, yang dialami juga lebih banyak dan selalu ada beberapa kekhawatiran yang terkumpul di dalam hati. Pada awalnya, rumah adalah kosong, hati juga jernih. Belakangan, semakin banyak objek ditambahkan, hal-hal yang harus ditangani menjadi semakin rumit, dan kehidupan semakin lama semakin buruk. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tahu bagaimana merencanakan hidupnya, dalam hatinya juga sangat minimalis. Mengetahui cara melakukan pengurangan adalah awal dari kedewasaan yang sebenarnya, baik itu materi maupun spiritual. Hanya dengan membuang beban yang tidak perlu dan hal-hal yang tidak praktis, Anda baru dapat memasukkan lebih banyak barang yang lebih berharga ke dalam hidup. Hidup minimalis bukan berarti Anda hanya makan satu hidangan saja dan Anda enggan mengeluarkan uang dan lain-lain. Tetapi adalah melepaskan hal-hal yang tidak efektif, memaksimalkan waktu dan energi Anda, dan melakukan beberapa hal yang bermanfaat sehingga memperoleh kegembiraan dan kebahagiaan yang lebih besar. 1. Buang barang-barang berantakan di rumah. Dalam psikologi ada efek yang sebanding dengan efek sangkar burung, yaitu jika seseorang memiliki sangkar burung kosong di ruang tamunya, setelah beberapa saat, daripada membuang sangkarnya, kemungkinan besar dia akan membeli burung untuk dipelihara. Situasi yang terbebani oleh barang-barang seperti ini akan membuat kondisi kita menjadi tawanan barang tersebut. Ini merupakan hal yang paling umum terjadi dalam kehidupan. Misalnya, ada beberapa kotak kertas yang bagus dan terlihat cantik dan memakan banyak tempat di rumah. Bukan saja kita tidak ingin membuangnya, tetapi kita akan menumpuk lebih banyak barang yang tidak berguna di dalam kotak. Setelah sekian lama, barang-barang yang tidak berguna itu akan tetap berada di sana dan menjadi tumpukan sampah. Contoh lain, ada sebuah tayangan stasiun TV JTBC di Korea Selatan. Pada suatu hari, ada seorang yang membersihkan kulkasnya karena kulkasnya penuh dengan barang-barang. Dia kemudian menemukan satu kantong plastik di sudut lemari es yang berisi cabai merah kering. Anehnya, meskipun orang itu tidak tahu cara memasak, namun karena cabai kering ini terlihat sangat cantik dan bisa digunakan untuk mendekorasi lemari es, dia lalu menyimpannya sepanjang waktu. Selanjutnya dia juga menemukan bahwa banyak bahan lain di lemari es yang telah kadaluarsa, seperti selai, susu kedelai dan lain-lain yang jarang dia makan. Melihat barang-barang tersebut, dia sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Akhirnya dia memutuskan secara total akan membersihkan lemari es tersebut. Dia membuang semua makanan kadaluarsa yang ada. Hanya disisakan beberapa bahan yang dapat digunakan dan relatif bermanfaat. Dalam sekejap lemari es pun langsung menjadi bersih dan rapi. Cerita kulkas tersebut sebenarnya mencerminkan kondisi kehidupan kita. Dalam kehidupan kita yang tampaknya berguna, nyatanya hal-hal tersebut tidak berguna. Kita selalu terbiasa menyimpannya, jadi semakin lama semakin banyak barang atau hal-hal dan semakin sedikit tersisa ruang untuk kita. Mekanisme hidup yang minimalis adalah kekuatan besar yang tersembunyi di lingkungan hidup kita. Jika kita ingin menyambut hal-hal baru, kita harus dengan kejam membuang hal-hal yang ada dalam hidup kita. Hanya dengan cara membuang hal-hal yang tidak berguna pada waktunya, dan barang-barang atau hal-hal baru bisa masuk lagi,
hati kita baru bisa merasa lapang. 2. Lepaskan hubungan yang tidak nyaman. Beberapa waktu lalu, ada lirik lagu yang sangat populer. Isinya sangat lugas. Dikatakan masyarakat sebenarnya sangat minimalis, yang rumit adalah manusia. Bila dibicarakan secara gamblang, hidup di dunia ini selalu ada hubungan interpersonal yang tidak nyaman. Misalnya seseorang menganggap enak berbicara dengan Anda, apapun minta bantuan Anda untuk dikerjakan. Jika Anda membantunya, dia anggap itu adalah tugas Anda. Tetapi jika Anda tidak membantunya, dia akan memfitnah Anda dari belakang. Ada juga orang yang memiliki pandangan berbeda dengan Anda. Sepatah kata pun beda pandangannya. Dalam masalah kecil pun, dia akan berdebat dengan Anda sampai mukanya merah. Karena menjaga muka, Anda selalu menyetujui hubungan semacam ini. Namun secara tidak sadar, Anda telah menganiaya diri sendiri. Ada sebuah pepatah yang baik. Bersihkan beberapa interaksi sosial yang tidak berguna dan perjelas setiap hubungan. Dunia orang dewasa itu tidak mudah. Sebaiknya Anda berani dan mencoba membuang hubungan interpersonal yang tidak nyaman itu. Ada seseorang, ketika dia bergaul dengan orang-orang, ciri terbesarnya adalah dia tidak hangat atau dingin. Temannya dengan antusias bersiap untuk menariknya ke beberapa grup WA, tetapi dia menolaknya. Dia mengatakan terlalu banyak informasi yang tidak berguna, membuat dia jadi cemas, dan kontak bisnis yang dipaksakan itu sangat mengganggu. Sebelumnya dia telah keluar dari banyak grup WA yang tidak berguna. Tujuannya adalah untuk mengurangi kontak antar pribadi yang tidak perlu. Dia juga mengatakan bahwa memilih hubungan dengan orang yang dia sukai dan kemudian menjauhkan dari interaksi sosial yang tidak nyaman. Enak banget rasanya berbaik hati pada emosi sendiri ya. Kita memang tidak harus demi menyempurnakan orang lain menyiksa perasaan sendiri, menolak hal yang dapat menzolimi diri sendiri, melepaskan orang yang tidak ada takdir dalam hidup, tinggalkan mereka yang menyakitimu. Dengan demikian bergaul dengan orang akan menjadi sangat minimalis dan nyaman. 3. Hilangkan keterikatan di hatimu. Chuang Tzu mengemukakan sebuah konsep dalam bukunya yang disebut Xiao Yao atau berjalan santai, yaitu mengacu pada tingkat tertinggi dari pembebasan spiritual individu. Xiao Yao sebenarnya adalah apa yang kami sebut semacam kebebasan dan ketenangan, tidak bergerak oleh kenikmatan atau penghinaan, suatu kondisi yang tidak tergerak oleh keuntungan dan kerugian dalam hidup. Kebanyakan orang merasa hidup itu tidak bebas dan mudah serta tidak bahagia. Alasan mendasarnya adalah Anda terpenjara oleh keterikatan Anda sendiri. Anda keterikatan dengan mengejar ketenaran dan kekayaan, dan Anda memiliki kerinduan akan keinginan material eksternal tersebut. Itu akan semakin berat dan semakin berat. Jika Anda tidak peduli dalam mengejar ketenaran dan kekayaan, maka perubahan eksternal apapun tidak akan berpengaruh pada Anda. Artinya, tidak ada kejutan, tidak masalah untuk pergi atau tinggal. Ada sebuah kalimat diucapkan Tagore. Dia katanya, "Pada suatu malam, saya membakar semua ingatan saya. Sejak itu, impian saya menjadi transparan. Suatu pagi saya membuang semua hari kemarin, dan langkah saya menjadi ringan sejak saat itu." Hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah Anda tidak bisa melepaskan keterikatan Anda, dan Anda tidak bisa melepaskan hal-hal buruk dan menjalani kehidupan yang buruk. Ada sebuah cerita. Ada seorang wanita yang terlalu obsesi atau terikat. Dia telah mengajukan petisi selama 20 tahun. Tujuannya hanya untuk mengklarifikasi kebenaran yang tidak berarti, yaitu perceraian palsu yang akhirnya menjadi perceraian nyata. Pada awalnya, yang tidak bisa dia lepaskan adalah cinta terhadap mantan suaminya yang melakukan penipuan dan pengkhianatan terhadap dirinya sendiri.
Selanjutnya dia bahkan mungkin dirinya tidak mengetahuinya, dan yang tidak bisa dilepaskan adalah obsesinya yang tak ada habisnya. Ketika dia masih muda, wajahnya cantik dan mau bekerja keras. Dia juga bisa menjalani kehidupan yang baik tanpa suaminya. Tetapi karena keterikatannya yang terlalu mendalam, selalu terjerat oleh hal buruk seperti ini, kondisi dia yang bagus akhirnya jadi berantakan karena kecerobohannya ia berakhir dengan kehidupan yang merosok. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ketika Anda menatap jurang, jurang itu juga menatap Anda. Jika kita bersikeras terjerat dengan orang-orang buruk dan masa-masa sulit itu, dan tidak bisa membiarkan diri kita pergi, maka kita akhirnya akan melukai diri kita sendiri dan hidup dalam kehidupan sampah. Kegigihan yang tidak berarti dalam hidup, perlawanan yang hanya membawa rasa sakit pada diri sendiri, tidak akan membuat hidup Anda lebih termotivasi. Itu hanya akan membuat Anda merasa lebih lelah. Ada beberapa jalan Anda benar-benar harus membalik, baru bisa cepat hasil yang prima, baru akan mendapatkan arah ke depan yang cemerlang. Pembelajaran menjernihkan obsesi yang tidak disengaja. Hadapilah kehidupan dengan enteng, jangan halangi jalanmu ke depan. 4. Hidup minimalis akan kaya dengan semangat. Jika Anda memiliki sesuatu, biasanya ia juga akan memiliki Anda. Ketika kita memiliki sesuatu, itu tidak berarti kita memilikinya. Ketika seseorang secara picik menganggap apa yang dia miliki sebagai milik pribadi yang permanen, tubuh dan pikiran Anda akan dikelilingi oleh hal-hal ini. Akan kehilangan sifat sensitif dan transparan aslinya. Tidak memiliki barulah tidak tersesat. Di era kehidupan material yang semakin kaya ini, gaya hidup yang tidak memiliki dapat membuat hidup penuh dengan vitalitas. Serial TV Jepang, Rumah Saya Kosong Apapun, pemain utama wanita membuang lebih dari 90% barang di rumah dan mengurangi semua jenis barang hingga hanya untuk kebutuhan minimum saja. Setelah itu, dia bahkan dapat menggelinding di lantai rumah yang luasnya hanya 60 meter persegi. Kehidupan yang minimalis dan murni tersebut membuat orang kagum. Desainer Jerman Jules Sander pernah berkata bahwa semakin banyak barang yang Anda buang, yang Anda tinggalkan akan semakin murni. Sikap teratas dari kondisi kehidupan seseorang tidak lebih dari minimalis dengan semangat yang kaya. Barang dengan fungsi yang sama, jika sudah memiliki satu buah, maka tidak perlu membeli yang kedua. Barang-barang yang tidak berguna daripada ditumpuk lebih baik dibuang. Hanya membebaskan ruang fisik, barulah ada ruang kosong dalam hati. Jika Anda tidak suka diundang makan malam dan hiburan, bila tidak bisa pergi ke sana, maka tidak usah pergi. Tidak ada yang peduli jika hanya kurang Anda seorang. Orang yang membuat Anda tidak nyaman dan menyakiti Anda, tegaslah memutuskan. Belajarlah menjauhi agar bisa menghentikan kerugian dengan tepat waktu. Hanya ketika lingkungan bersih, hati Anda baru akan mendapatkan kedamaian. Hidup memang selalu penuh dengan suka dan duka. Jangan pernah menyusahkan diri sendiri. Jadilah orang yang mampu melepaskan, tidak terganggu oleh perasaan hati atau suasana hati. Yang disebut melepaskan diri adalah meninggalkan barang-barang yang ada di tangan Anda yang akan membuat jantung Anda berdebar. Putuskan keinginan material yang tidak perlu, tinggalkan lingkungan yang tidak perlu, dan singkirkan pikiran terikat yang menggerogoti Anda sendiri. Jika Anda jernih, maka dunia akan bersih. Jika Anda minimalis, dunia akan sulit diperumit. Hidup bukanlah sebuah pesta materi, tapi latihan spiritual. Semoga kita semua bisa belajar hidup minimalis, tidak terganggu oleh materi dan tidak dibenci orang lain. Melepaskan diri, memberi ruang yang baru buat diri, agar dapat menjadi hidup yang baik. Sampai di sini ulasan video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menyukai ulasan filsafat mata ketiga,
Jangan lupa untuk subscribe dan share dan like. Terakhir, ikuti terus kategori filsafat mata ketiga. Anda pasti tidak akan pernah sendirian di sini. Terima kasih. Salam.